Pembuatan batik rifaiyah itu dimulai dari kain mori putih yang sudah diketel. Ini sudah diketel, ini sudah siap untuk dikelowongi. Ini kain ini dari kain primis, ini sudah diketeli dan siap untuk dikelowongi. Tahapan pembuatan batik rifaiyah setelah kain ini diketeli akan proses selanjutnya yaitu ngelowongi. Ngelowong ini adalah membuat pola pada kain kosong tanpa ada seket, ini langsung dibuat pada kain tersebut. Setelah itu baru direngsi. Rengsi adalah mengisi kelowongan yang tadi diiseni dengan berbagai macam titik-titik atau zawet dan sebagainya. Ini dinamakan isen-isen atau rengsi. Setelah ini kemudian tahap selanjutnya adalah mopok atau nembok. Mopok atau nembok adalah memberikan malam perintang yang cukup tebal pada kain ini. Ini yang akan nanti diisi dengan warna biru atau putihnya. Nah, setelah itu selesai nanti masuk tahap pewarnaan. Pewarnaan yang pertama nanti kita akan mendapatkan warna merah. Nah, kita akan mendapatkan tahapan warna merah seperti ini. Ini adalah warna pertama. Setelah diwarnai kemudian dilorot dapat warna merah, kemudian nanti diisani lagi pada tempat-tempatnya yang akan mendapatkan warna biru. Setelah ini diiseni bolak-balik, nanti dilorot lagi, diwarna, setelah diwarna, dilorot, akan mendapatkan warna biru seperti ini. Dan sisanya yang masih putih ini nanti kita akan iseni lagi, ngerengsi yang ketiga. Nah, nanti kita akan memberikan warna coklat pada kain tersebut. Setelah itu selesai, maka hasilnya akan menjadi seperti ini. Ada merah, ada biru, coklat, dan disebutnya sebagai pewarnaan tiga negeri. Ini selesai tahapan dari pembuatan batik rifaiyah. Iki batik pertama ini mori kain putih langsung dikelowongi. Ora botek ora nganggo pola, langsung digambar-gambar. Mari petak niku pertamane dipolo, dikelowongi kados niki, digambar-gambar, godhong-godhong. Berarti terbuka ngobrol ngapain dulu batik Ini itu batik proses yang kedua adalah ngerengsi namanya. Ngerengsi itu ngasih isen-isen daun atau disewut atau disek. Kalau sudah itu nanti mopok yang ketiga. Ini proses pembuatan batik yang nomor 3, namanya mopok atau nembok. Mopok atau nembok itu menggunakan canting yang besar untuk merintangi warna. Jadi nembok itu mendodos batik-batik yang tidak diingin diwarnai, ditutup pakai canting besar supaya tidak masuk warna.
supaya pada ngerti larangan, supaya pada ngerti larangan agama, supaya pada ngerti larangan, supaya pada ngerti larangan agama. Iman iki pitutur marang wong wadon, yak marang manut waton kang padha kareng ngabekti Gusti, kang padha karep ngabekti Gusti, kang padha eling sarta setiti, kang padha eling sarta setiti, kanggo wong lanang haram ningali, kanggo wong lanang haram ningali, wadon kang liya kaya sapali, wadon kang lanang wadone senajan buruk, lanang wadone liyane marem kaya bapakane, liyane marem kaya bapakane, lan dulur sarta pamane, lan dulur sarta pamane, dene misanan liya arane, dene misanan liya arane, anak akon-akon iku yo liya, anak akon-akon iku yo liya, kelaku alon uga wong liya, dulurku alon uga wong liya. Ini proses selanjutnya pewarnaan. Ini pewarnaannya sintetis. Niki yang pertama naftol, niki garam. Warnanya ada 2. Niki naftol pakai air hangat. Kalau garamnya pakai air dingin. Ini proses selanjutnya penglorotan. Niki di batik direndam sama pati, terus baru dimasukkan air mendidih seperti ini.
Alat dan bahan-bahan batik rifayah. Yang pertama adalah kain mori yang sudah diketel. Ini sudah diketel, siap untuk dikelowongi. Kemudian canting, kita masih menggunakan canting manual. Canting seperti ini. Ini dari ada kelowongan, ada isen-isen, seret 2, kemudian mopok, semuanya ada. Kemudian ini malam, tinggal sedikit, biasanya malamnya banyak. Tapi seperti ini, nggih. Kemudian ada kompor, menggunakan kompor listrik. Kompor seperti ini tempat duduknya, kita sebut dingklek. Dan ini tempat untuk pewarnaan. Tempat pewarnaannya menggunakan ember-ember. Ember-ember. Agak loh, ember. Menggunakan ember. Nah, kita juga sudah berusaha untuk safety, ini ada sarung tangan. Agar tangannya tidak berwarna merah, kuning, hijau. Kemudian ada gawangan yang biasanya kita gunakan untuk nyampir ke yang sudah diobati, disamir ke di sini. Setelah itu ada tempat lorot. Tempat lorotnya sangat mudah didapat karena ini adalah sablu yang sudah tidak dipakai dan turahan, biasanya begitu kita gunakan untuk melorot batik ini. Jangan lupa ada ini syarat, ini buat ngejar itu apa ya, ngejar pewarnaan. Untuk mencampurkan warna menggunakan air panas dan dipakai ini. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang buat semuanya. Nama saya MJ Nasir. Di Batang ini saya ada di dalam komunitas Batang Heritage, mendirikan komunitas Batang Heritage. Saya seorang budayawan, terus dengan teman-teman di Batang Heritage, salah satunya berkegiatan di kampung ini, di Batik Rifayah, karena ini merupakan salah satu warisan budaya yang unik ya, yang masih ada di Batang, yaitu Batik Rifayah. Kalau kita melihat Batik Rifayah seperti mereka ini semuanya sedang membatik di sini, mereka berkumpul di tempat ini, tempat Pujujana. Tiap harinya mereka membatik ya, selalu membatik. Mereka membatik di rumahnya masing-masing dulunya, dan cenderung tertutup sebenarnya karena itu ajaran dari umat Rifayah itu sendiri. Kalau kita melihat Batik Rifayah, kita mesti melihat ke komunitasnya itu. Ini sebuah komunitas umat ya, yang dinamakan Rifayah dari pemimpin mereka, yaitu Kiai Haji Ahmad Rifai, yang hidup di era Diponegoro, Pangeran Diponegoro, sekitar itu. Beliau kelahiran sekitar tahun 1857 ya. Dan ya seumuran dengan Pangeran Diponegoro. Dan beliau mengajar tentang pemurnian Islam di Jawa sebenarnya. Jadi membuat kitab sendiri dan juga melakukan perlawanan terhadap era kolonialisme pada saat itu, era yang saat itu juga sangat kapitalistik ya, dengan adanya kolonialisasi di zaman Hindia Belanda. Jadi beliau kelahiran dari Kendal, Kiai Haji Ahmad Rifai,
terus ke karena umatnya banyak waktu itu dan ajarannya, beliau membuat kitab-kitab sendiri ya. Kitab yang kita mengenalnya sebagai kitab Tarajumah itu. Jadi mengajar ke umatnya dengan kitab Tarajumah dengan berbahasa Jawa. Kitabnya dengan memakai huruf Arab tapi tulisannya Jawa. Jadi kalau dibaca itu Jawa dengan huruf pegon istilahnya. Kita mengenalnya huruf pegon. Itu yang diajarkan. Jadi nggak langsung dengan Al-Quran, tapi dari anak-anak misalnya, kalau kita lihat di sini sudah biasa, mereka pandai membaca itu ya bahkan sebelum Al-Quran. Jadi untuk mendalami Al-Quran misalnya itu harus lewat Tarajumah dulu untuk memahami itu. Jadi mereka sudah biasa dengan ajaran-ajaran Kiai Haji Ahmad Rifai, terutama tentang Islam seperti itu. Dan beliau membuat banyak kitab ya, juga termasuk dalam kitab-kitabnya ada kitab tentang filsafat hidup, tentang itu detail sekali ya. Bahkan termasuk kritikan sosial itu lewat kitab-kitabnya juga ada di dalam itu. Sehingga itu pada zaman itu sangat meresahkan pemerintahan Hindia Belanda ya. Makanya beliau juga dikejar-kejar sebenarnya dari Kendal terus pindah ke daerah Limpung. Terus semakin membesar ininya di umatnya itu dan menyebar kemana-mana. Salah satunya ke tempat ini juga di Kedunguni, di beberapa tempat lainnya ada juga, kalau nggak salah di daerah Pati, Jepara itu juga ada. Jadi banyak menyebar. Dan beliau ditangkap ya, karena setelah Perang Diponegoro, ketokohan pemimpin agama itu juga menjadi sesuatu yang membahayakan karena menjadi gerakan sosial, terutama di daerah pedesaan. Dan salah satunya Kiai Haji Ahmad Rifai ini, beliau ditangkap dan dibawa ke Tondano di daerah Ambon di sana. Itu sekilas tentang ini. Nah, ajaran-ajaran dari Kiai Haji Ahmad Rifai ini murid-muridnya kan menyebar ya. Menyebar itu menjadi bentuk kesenian tradisi juga. Ada kalau di pria itu ada tradisi rebana juga seperti itu, menyanyikan lagu-lagunya dari ajaran dari kitab-kitab Tarajumah itu bentuk kesenian yang prianya ya. Jangan, kalau saya melihat yang manifestasi ke para wanitanya ya ke dalam batik Rifaiyah ini. Kalau kita melihat ada batik Rifaiyah itu uniknya karena berbeda dengan batik lain. Jadi motif-motif itu disesuaikan sesuai ajaran Islam, seperti tidak boleh untuk menggambar sesuatu yang makhluk hidup. Makanya misalnya ada gambar burung itu dia terpotong ya, kepalanya terpotong dari badannya, misah-misah, jadi tidak kelihatan sebagai makhluk hidup. Itu ciri utama. Jadi lebih dijadikan seperti tumbuhan, seperti itu. Kalau kita melihatnya seperti itu, nggak kelihatan kalau itu burung atau makhluk hidup. Karena di dalam ajaran, saya bilang tadi, pemurnian Islam, menurut Kiai Haji Ahmad Rifai, ya, beliau mengacu gitu, tidak boleh menggambar yang makhluk hidup seperti itu. Dan mereka kalau membatik, mereka sudah terbiasa dengan syair Haji Rifai. Mereka menyebutnya siiran ya, tradisi siiran, sambil membatik sambil bersyair.
seperti itu. Apalagi kalau mereka ketemu bareng-bareng seperti saat ini. Seperti itu. Batik Rifaiyah ini kalau kita lihat ya, tadi selain keunikan-keunikan apa yang terlihat oleh mata kita ya, itu kayak kalau bagi saya sendiri ngelihatnya seperti itu luar biasa ya. Nanti bisa dilihat misalnya Pelawati seperti itu luar biasa sekali. Dan mereka orang-orang kampung padahal membuat itu seperti lukisan yang yang super hiperrealis ya, surrealis seperti itu. Karena jadinya seperti surrealis, seperti padahal orang-orang kampung itu seperti Salvador Dali ya gitu ya, seperti itu sebenarnya. Kalau saya lihat lewat kacamata kesenian ya, seni rupa terutama, itu luar biasa padahal dikerjakan oleh orang-orang kampung. Tapi mereka membuat seperti itu hanya karena ajaran tadi ya, seperti itu. Nah, tentang di sini kebetulan memang ini salah satu tempat bermukimnya umat Rifaiyah di Kabupaten Batang yang salah satu yang terbesar dan pusatnya di sini. Tapi mereka satu sama lain dengan yang di tempat yang lain itu saling berinteraksi sebenarnya, saling belajar seperti itu. Nah, sebenarnya batik Rifaiyah tidak hanya di Kalipucang ini, di Kalipucang Wetan ini, tapi ada di daerah Kedunguni misalnya. Di daerah Kedunguni di sana yang dari sini juga banyak belajar dari sana ya. Dari Kedunguni itu sudah dari dulu. Jadi mereka lewat lewat hubungan pengajian, juga lewat hubungan perkawinan seperti itu. Jadi nggak semua tempat ada ya, yang ada umat Rifaiyahnya pasti ada batiknya, enggak seperti itu, enggak juga. Karena misalnya kalau kita ke Jepara nggak ada, tempat lain kita meneliti nggak ada, hanya ada di seperti di sini di Kedunguni ada seperti itu. Dan yang di Kedunguni sudah nggak ada lagi, sudah kita nggak menemui para pembatik seperti di sini ya. Di sini salah satu yang masih ada dan kita berusaha untuk bagaimana di sini agar tetap lestari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahuddin, biasa dipanggil Mbak Utin. Kebetulan saya di kelompok Batik Rifaiyah ini menjadi ketua paguyuban Batik Rifaiyah di Desa Kalipucang Wetan, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Berkecimpung di Batik Rifaiyah sudah lama, saya mulai dari umur 9 tahun sampai sekarang. Batik Rifaiyah itu apa? Batik Rifaiyah itu adalah sematan yang diberikan kepada kita, pengrajin Batik Rifaiyah, yang murid-muridnya Kiai Ahmad Rifai. Kiai Ahmad Rifai adalah seorang ulama besar, beliau kelahiran Kendal, yang menyiarkan agama Islam di daerah Batang sekitar abad ke-17. Batik Rifaiyah ini berkembang di komunitas Rifaiyah. Pada zaman dahulu, batik ini disebutkan sebagai batik paseduluran karena dipakai, dibuat, kemudian beredar di kalangan Rifaiyah, sehingga orang lain menyebutnya sebagai batik Rifaiyah. Kapan batik Rifaiyah ini ada? Sampai sekarang kami belum bisa menjawab akta kelahirannya. Karena ini adalah batik turun-temurun, saya diturunkan dari orang tua saya, ibu saya, simbah saya, dan mereka tidak mempunyai catatan sejarah atau catatan tertulisnya. Kami hanya ditinggali teknik-tekniknya dan batik-batik kunonya. Sehingga kapan mulainya, sampai sekarang kami sebagai pelaku belum bisa mengetahui kapannya. Tapi tentu ini sudah sangat lama karena batik-batik tinggalan kami itu sudah berusia 100 tahunan lebih. Batik Rifaiyah ini dulu disebutkan sebagai sandang bagi kami, pemenuhan sandang pada warga Rifaiyah. Sehingga dipakai tidak hanya pada acara-acara tertentu saja, dipakai untuk sehari-hari, dipakai untuk mengaji, untuk berdagang, untuk berkegiatan sehari-hari menggunakan pakaian ini. Tidak ada ketentuan penuh, ketentuan
pakem yang harus batik ini, motif ini dipakai pada acara ini. Semuanya diperbolehkan, tetapi itu ada pemilihan dari pribadi masing-masing ketika manten gitu ya, menggunakan batik materos atau lancur. Itu kesepakatan sendiri-sendiri. Kemudian bagaimana pembuatan batik rifaiyah ini? Ceritanya bagaimana? Siapa yang pertama kali membuat, menciptakan? Sekali lagi kami sebagai penerus tidak pernah tahu yang pertama kali siapa, tapi kita merepro terus batik-batik ini, dan di dalam kelompok batik rifaiyah itu ada beberapa orang yang membuat kelowong atau pola dasar, dan pola dasar ini ditulis secara langsung, tidak dibuat sketsa pada kainnya, sehingga para pengkelowong ini merupakan salah satu ujung tombak adanya batik rifaiyah. Kalau pengkelowong ini nggak ada batik rifaiyah, karena mereka hafal dari berbagai macam motif yang ada di batik rifaiyah. Mereka hafal, tahu persis bagaimana membaginya. Padahal itu ada sekian motif, tapi mereka tahu persis ini harus ada di sini, di sini, di sini, dan itu hafal di luar kepala. Ini mungkin tidak banyak pengrajin yang seperti di batik rifaiyah ini. Kemudian motif dan coraknya kita sudah pernah mengidentifikasi. Pada waktu itu ada sekitar 24 motif yang kita reproduksi, yang kita repro terus menerus. Namun berkembangnya waktu, sekarang sudah menurun. Kita cuma memproduksi sekitar 16 sampai 19 motif saja. Dan motif-motif itu terbagi menjadi dua, motif yang termasuk dalam 3 negeri, pewarnaan 3 negeri, dan motif dalam pewarnaan Bang Biron. Kasta tertinggi dalam batik rifaiyah yang pertama adalah ikonnya, yaitu batik Peloati ini, karena di sini mengandung makna bahwa di sini ada kaitannya dengan hati, yaitu dengan hati yang baik dan hati yang buruk. Maka kita diajarkan untuk membuang sifat-sifat buruk itu di tembolok ini yang nanti akan dikeluarkan, dan hati itu yang ada di merah ini adalah sifat-sifat terpuji. Sifat-sifat terpuji yang disebutkan di dalam tulisan kitabnya Kiai Rifai, seperti sabar, ikhlas, ridho, tawakal, mujahidah, itu harus selalu ada di dalam hati. Kemudian batik 3 negeri. Kenapa batik 3 negeri? Batik 3 negeri itu pembuatannya rumit, pembuatannya sulit, dibuat berbulan-bulan dengan penuh ketelatenan, maka batik itu adalah menjadi salah satu batik kasta yang tinggi di batik rifaiyah ini. Kemudian batik kita juga menyediakan batik dari batik yang cukup murah, yang kami sebut dengan batik kasaran. Padahal itu batik yang ditulis dengan bolak-balik, tekniknya sama. Tekniknya sama, kita mengerjakan di kain yang putih, langsung dikerjakan pada kain, dibatik bolak-balik dengan diisen dengan bagus, kemudian diwarna dengan naptol. Tentu merupakan salah satu warna yang bagus untuk batik dan tidak mudah untuk pudar. Nah, apa saja motifnya? Motifnya kita sudah identifikasi. Yang pertama adalah tambal, kemudian gemblong sairis, pancur, banji, ila-ili, kotak kitir, kemudian materos, peloati, kemudian romo gendong, liris, kawung jenggot, kawung dolar, dan beberapa yang lain. Kemudian untuk perkembangan motif, kami adalah pembatik konservatif. Kami tidak begitu banyak melakukan inovasi. Kami hanya merepro apa yang sudah diajarkan dari orang tua kami. Kami menandai hanya beberapa saja ada inovasi pada sekitar tahun 90-an. Itu karena lirik dan tiru dari batik yang lain, tetapi tentu disesuaikan dengan batik rifaiyah. Akhirnya karena batik rifaiyah itu disebutkan sebagai batik yang tidak menggambarkan makhluk hidup secara sempurna, maka apabila ada hewan atau apa nanti dipotong, sehingga menyebabkan hewan itu tidak hidup.
Nah itu tentu disesuaikan apabila kalau kita ingin membuat sesuatu yang baru harus disesuaikan dengan pakem dan prinsip Batik Rifaiyah. Sudah saya sebutkan tadi bahwa Batik Rifaiyah ini sebenarnya tidak ada motif tertentu untuk acara tertentu, ada tertentu nggak ada. Itu dipakai terserah saja sehingga tidak ada dampak apapun ketika kita memakai batik tersebut pada suatu kesempatan atau pada perhelatan. Di sini tidak ada tantangannya. Jadi boleh dipakai di segala kesempatan. Batik Rifaiyah itu fungsinya yang pertama adalah sebagai sandang, sebenarnya sebagai sandang pada waktu itu untuk memenuhi kebutuhan sandang pada warga Rifaiyah. Warga Rifaiyah pada tahun-tahun sebelumnya, dekade yang lalu, adalah sebuah masyarakat yang secara alami itu tidak berbaur secara penuh di masyarakat, sehingga kita kayak eksklusif gitu ya. Makanya batik ini terjaga karena kita berada di lingkungan yang agak tertutup pada waktu itu. Kenapa seperti itu? Ini berkaitan erat dengan Kiai Rifai sebagai guru besar kita yang konfrontasi dengan Belanda. Beliau kemudian diasingkan ke Ambon, dan di Ambon masih bisa berkomunikasi dengan murid-muridnya di sini, sehingga beliau diasingkan lagi ke Manado dan meninggal di sana. Itu murid-muridnya sepertinya pada waktu itu memang sengaja untuk diasingkan, sehingga batik ini berada di lingkungan Rifaiyah itu sebagai sandang. Fungsi yang pertama itu sebagai sandang, dan batik yang bisa pada waktu itu menjadi sebuah pertanda bahwa orang-orang yang memakai batik ini ya orang Rifaiyah. Kita ketemu dimanapun kita akan langsung bisa menebak, oh ini orang Rifaiyah karena memakai batik ini. Kemudian apa tadi Pak? Makna filosofinya ya, nilainya nggih. Iya. Terus mungkin ada nilai lain sosial atau budaya. Iya. Nilai-nilai yang terkandung dalam batik Rifaiyah itu banyak sekali. Yang pertama adalah tadi satu disebutkan bahwa nilai paseduluran atau persaudaraan yang erat di antara komunitas Rifaiyah. Kemudian nilai yang diajarkan oleh orang tua kita pada membatik itu ada nilai tentang ketelitian, sabar, hati-hati. Itu yang ditanamkan ketika kita diajari membatik pada waktu kecil sampai sekarang, dan itu akan ditanamkan terus-menerus sebagai makna dan nilai yang terkandung dari membatik itu sendiri. Nilai budaya mungkin untuk lamaran. Oh ya. Kemudian ada nilai budayanya, bahwa biasanya kita apabila melakukan akan ada pernikahan gitu ya. Pernikahan itu sebagai seserahan yang diberikan dari pihak perempuan kepada laki-laki, dan biasanya ini dibuat sendiri oleh pihak perempuan tersebut. Biasanya apabila anak perempuan sudah istilah dalam bahasa kami itu ditakoke begitu ya, itu kemudian akan membuat batik yang akan diberikan kepada calon suaminya itu dengan pilihan hatinya. Saya pengennya lancur, ya silahkan, nggak apa-apa. Mau motif apapun itu dibuat dengan sebaik-baiknya dan akan dipakai pada saat akad nikah. Itu nilai budaya yang masih bertahan sampai sekarang. Dalam pembuatan batik Rifaiyah selain mengandung nilai sosial dan budaya, juga mengandung nilai-nilai religius. Kenapa seperti itu? Batik Rifaiyah ini dibuat satu dengan masih menggunakan pakem-pakemnya, yang kita akan bersyair dengan kitab yang ditulis Kiai Ahmad Rifai. Dan ada beberapa orang yang memang memulai batik ini dengan berwudu dulu, kemudian bersolat duha dulu, dan sambil menghafalkan kitab-kitabnya. Terkandung maksud untuk apa sebenarnya? Untuk berzikir, agar selain membatik juga mendapatkan ketenangan jiwa. Maka ada beberapa yang masih seperti itu, tetapi ini tidak semuanya. Ada sebagian seperti itu, sebagian tidak, itu tidak ada masalah, karena ini
sifatnya personal sebenarnya. Iya, kita sambil melafadzkan kitab-kitab Kiai Rifai itu mengalah berkah. Kemudian kalau saya lebih ke, kalau saya sendiri itu lebih ke ketenangan hati. Ketika melantunkan itu sambil bersyair, itu sebuah dunia yang tidak orang lain punya. Ketika saya menulis, ketika saya membatik sambil melantunkan, itu menghayati sebuah kebudayaan dan nilai religi yang ada di dalam kitab yang dituliskan oleh Kiai Rifai itu. Tidak semua orang mempunyai dunia itu, dan kami mengalaminya dan luar biasa. Tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata, sangat indah. Batik Rifaiyah itu dari saya kecil memang beredar di kalangan Rifaiyah. Pemasarannya juga dengan cara konvensional, sambil mengaji kita bawa batik, kita tawarkan, kemudian ada yang beli. Kalaupun tidak, ada orang dari daerah kita ke daerah lain yang tujuannya juga selain berdagang juga untuk mengaji itu. Tetapi berdasarkan dengan era sekarang era digital, kami selain masih menggunakan cara konvensional seperti itu, juga menggunakan media sosial, yaitu dengan cara menguploadnya di media sosial, kemudian banyak berteman dengan banyak orang. Dan ya salah satu yang menjadi percepatan dari pemasaran batik ini adalah pameran-pameran yang selalu kita diikutkan oleh pemerintah. Dari pihak desa, kecamatan, kabupaten, bahkan tingkat nasional, kita selalu diikutkan untuk pameran itu. Dan dari pameran itu kita kenal demikian banyak orang, sehingga pemasarannya lebih cepat daripada tahun-tahun kemarin yang hanya beredar di lingkungan Rifaiyah saja. Perkenalkan, nama saya Atiatul Maula, biasa dipanggil Mbak Eti. Umur kelahiran saya 82. Kami dari generasi muda tidak ingin batik Rifaiyah itu punah. Maka kami berusaha untuk bisa meneruskan seperti mengkelowong, juga merengsi yang kecil-kecil. Maka kami ingin merekrut semua anak-anak untuk diajari bisa membatik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afi Kusmoyorini dari Kabid Bidang Kebudayaan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang. Kami di sini di pengrajin batik Rifaiyah. Upaya pemerintah dalam pelestarian batik Rifaiyah yaitu dengan upaya-upaya kita menggandeng dari berbagai pihak. Di antaranya kami sudah berusaha bersama Dinas Perindustrian, yaitu mewujudkan galeri batik Rifaiyah. Selain daripada itu, event-event yang diadakan oleh pemerintah desa bersama komunitas heritage, yaitu setiap tahunnya memamerkan batik Rifaiyah. Selain daripada itu, dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sendiri, anak-anak didik kami sudah berupaya untuk belajar membatik. Namun demikian, hanya belajar untuk membatiknya, belum berfokus kepada ciri-ciri khas yang dipunyai oleh batik Rifaiyah. Oleh karena itu, guna pelestarian dari batik Rifaiyah yang dirasa hampir punah, ini diupayakan kedepannya bisa ada istilahnya bintek-bintek cara membatik yang dilakukan oleh generasi muda. Di sini juga karena batik Rifaiyah itu tidak memakai sket yang dipindahkan, dan dengan cara cara mengkelowongkan itu pun pelakunya sudah jarang ditemui, juga dengan pewarnaan. Nah, itu perlu dibutuhkan. Yang utama adalah pengelowongan itu. Kalaupun
yang mengklowong itu sudah tidak ada, berarti batik rifaiyahnya sudah punah. Karena untuk cara membatik pun generasi muda mungkin harus ditumbuhkan untuk semangat, keinginan dulu untuk bisa membatik. Kondisi pengrajin saat ini yang ada tadinya sejumlah 115, sekarang hanya tinggal 36. Sedangkan hanya 3 orang yang bisa mengklowong batik tersebut. Padahal mengklowong itu adalah kunci utama dari pembuatan batik tersebut. Tanpa ada penglowong mungkin sudah punah batik rifaiyah itu. Oleh karena itu kami perlu kedepannya perlu bisa menyelenggarakan atau bintek atau keterampilan atau kursus, semacam kursus untuk generasi muda yang akan meneruskan batik tersebut. Oleh karena itu kita perlu menggandeng juga instansi yang terkait, misalkan Nakertran, Disperindak dalam hal pemasaran, Disparpora itu dalam hal promosi. Dalam hal pelestariannya kita fokuskan kepada penglowong, karena dari sejumlah 36 hanya 3 orang dan beliau sudah sepuh sekali. Jadi untuk generasi muda kita tekankan, nanti kita kita beri bekal dalam hal mengklowong. Nanti kita datangkan dari narasumber atau pengrajin langsung yang bisa mengklowong untuk batik rifaiyah tersebut. Kami sampaikan di awal bahwa nanti kita bisa menggandeng dari Nakertran atau Perindak ataupun Disparpora.